Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jiddan, untuk lebih berberkahnya, terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Selanjutnya babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Kemarin kita sudah membahas tentang mubtada dan khabar. Sekarang bab amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Kemarin kita sudah bahas bahwa mubtada itu hukumnya dirofa, sedang khabar juga itu hukumnya dirofa. Tapi nanti ada perubahan, mubtada bukan lagi mubtada namanya, khabar bukan lagi khabarnya mubtada namanya. Itu ketika dia dimasuki oleh amil. Itulah yang kita bahas pada malam ini. Hadzal babu mun'aqidun lil awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab ini diletakkan untuk amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Bab ini diletakkan, mun'aqidun di situ bermakna maudhu'un. Bab ini diletakkan untuk amil-amil yang masuk lil awamil dakhilati, amil-amil yang masuk alal mubtada'i wal khabar, pada mubtada dan khabar. Fatughayyirhuma, lalu merubah keduanya. Fatughayyirhuma, lalu mengubah keduanya. Wa tunsikhu hukmahuma, dan menasakh. Artinya tunsikhu, merusak, merombak, menasakh hukum keduanya yang dahulu. Hukumnya apa? Mubtada dirofa, khabar juga hukumnya dirofa. Masuk amil yang kita bahas di sini berarti mengubah mubtada dan khabar namanya, dan juga mengubah hukumnya. Yang dulunya mubtada dirofa, khabar dirofa, diubah. Apa perubahannya ya nanti tergantung apa amirnya. Walihada tusamma bin nawasikh. Oleh karenanya hal itu dinamakan bin nawasikh, dengan amil-amil nawasikh. Amil-amil nawasikh. Amil nawasikh itu ada 3 nanti. Apa itu amil nawasikh? Wahiyya kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Itu yang disebutkan di dalam matanya.
wa hiya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanna wa akhwatuha. Wa hiya kana wa akhwatuha nahwu kana Zaidun qa'iman. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Awalnya Zaidun itu mubtada, qa'im juga mubtada. Masuk kana berubah menjadi kana Zaidun qa'iman. Kenapa bisa berubah ya nanti kita bahas di sini. Wa inna wa akhwatuha dan inna dan saudara-saudaranya. Nah, contohnya apa? Nahwu inna Zaidan qa'imun. Wa dhanna wa akhwatuha nahwu dhanantu Zaidan qa'iman. Karena Zaidun qa'iman, dulunya Zaid itu berdiri. Inna Zaidan qa'iman, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Dhanantu Zaidan qa'iman, saya mengira Zaid itu berdiri. Itu contoh-contohnya semua. Fa'amma kana wa akhwatuha, fa'amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma. Adapun fa-nya di situ sebagai fa karena sudah disebut sebelumnya, yaitu kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dhanna dan saudaranya. Kemudian dijelaskan berarti fa-nya di situ adalah faul fasihah, sama dengan fal ismu yu'rafu bil fa. Fa-nya situ adalah fa fasihah. Fa amma kana wa akhwatuha, dan adapun kana dan saudara-saudaranya, maka adapun kana dan saudara-saudaranya, fa innaha, maka sesungguhnya kana merafa isim. Sesungguhnya kana itu innaha, hanya situ kembali ke kana dan saudaranya. Sesungguhnya kana dan saudaranya itu murafa isim, tarfa'ul isma. Isma maf'ulun bih dari kata tarfa'u. Wal jumlatul fi'liyah tarfa'ul isma fi mahalli raf'in khabaru inna. Alladzi kana mubtada'an, yang dulunya itu adalah mubtada. Murafa isim yang dulunya itu adalah mubtada. Wa yusamma ba'da dukhulihima ismaha. Wa yusamma ba'da dukhulihima ismaha. Ismaha atau ismuha? Isma, maf'ulun bih dari kata yusamma. Yusamma dan mubtada itu dinamakan isimnya karena setelah dukhulihima, setelah masuknya kana. Naibul fa'il dari kata yusamma itu dhamir huwa kembali ke mubtada. Yang dulunya mubtada itu dinamakan setelah masuknya yang dimana mubtada itu dinamakan isimnya karena setelah masuknya kana. Wa tansibul khabar, dan menasab khabar, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa huwa, dan khabar itu alladzi kana khabaron lil mubtada, yang dulunya merupakan khabarnya mubtada atau khabar untuk mubtada. Masuk kana bukan lagi khabar untuk mubtada. Wa yusamma ba'da dukhuliha khabaraha, dan dinamakan khabarnya kana setelah masuknya amil kana. Dulu mubtada, masuk kana menjadi isimnya kana. Dulu khabarnya mubtada, masuk kana menjadi khabarnya kana. Wahia, kemudian di sini disebut saudara-saudaranya kana. Wahia ai kana wa akhwatuha, kana wa akhwatuha.
adalah kana dan saudaranya itu adalah kana dhalla kana wa amsa wa asbaha wa ataha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zalla wa mafakka wa ma fatiya wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Cuma di sini disyarah disebutkan semua contohnya setiap saudara-saudaranya kana. Pertama kana nahwu wa kana Allahu ghafuran rahima. Cek. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan Allah Maha, apa artinya ghafuran? Maha pengampun, rahima Maha penyayang. Ghafuran ini isim sifat apa? Mubalaghah atau musyabbahah. Ada dua cara untuk menentukan ini sifat musyabbahah, ini sifat mubalaghah. Ada yang katakan pokoknya semua yang disandarkan kepada Allah itu namanya mubalaghah. Ada yang katakan untuk membedakan sifat musyabbah dengan mubalaghah, perhatikan saja. Dia dari fi'il lazim atau muta'addi. Kalau dari fi'il lazim berarti dia sifat musyabbah. Kalau dari fi'il muta'addi berarti dia sifat mubalaghah. Contohnya ghafuron. Ghafuron itu apa artinya? Mengampuni. Ghafur berarti mubalaghah. Rahim menyayangi berarti rahimah. Mubalaghah. Mubalaghah itu sifat siapa? Mubalaghah. Sami'un mubalaghah. Dengar. Apa lagi? Nah. Tawilun karimun. Kalau karimun tapi karimun dari kata karuma, sifat musyabbah. Karimun itu sifat musyabbah. Kalau kita mau lihat dari lazim mutadinya. Tapi kalau sekalipun itu karimun, kalau itu disandarkan kepada Allah, mensifati Allah, berarti bukan lagi sifat musyabbah. Dia mubalaghah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa yurabuhu kana fi'lun madin naqisun, fi'il madi yang nakis. Kemarin kan sudah dibahas fi'il itu ada dua, ada namanya tam, ada namanya nakis. Dikatakan nakis sebab dia butuh isim dan khobar. Dikatakan tam, dia butuh fa'il. Wa yurabuhu kana fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Wa lafzul jalalah ismuha marfu'un biha. Dan lafzul jalalah itu adalah isimnya kana, dirofa dengan kana. Situ kembali ke kana. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu, dan tanda rafa'nya adalah dhamma zahir. Ini cas dulu. Wa summiyat mana? Wa ghafuran khabaruha, dan lafaz ghafuran itu adalah khabarnya kana, mansubun biha, dinasab dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Wa rahima khabaru ba'da khabarin, khabarun ba'da khabarin, maksudnya khabar kedua. Jadi ada dua yang bisa diambil pelajaran di sini. Yang pertama,
i'rab baru. Selama ini kalau kita kalau khobar kedua langsung bilang khobaru tsani. Kalau ini khobarun ba'da khobarin. Khobar dari khobar setelah khobar. Yang kedua, khobar yang pertama disebut dalam keadaan nakiro, khobar yang kedua juga disebut dalam keadaan nakiro. Ada dua isim nakiro yang diulang-ulang, itu menunjukkan nakiro pertama berbeda dengan nakiro kedua. Kalau ma'rifah sekalipun itu diulang-ulangi itu satu. Fa inna ma'al usri. Al-usri itu ma'rifah. Kesulitan. Usri. Yusra. Kemudahan bentuk nakiro. Yusran bentuk nakiro. Berarti itu menandakan ada satu kesulitan, terdapat dua kemudahan. Satu kesulitan, banyak kemudahan. Bukan berarti satu kesulitan, satu kemudahan. Satu masalah, satu jalan keluar, tidak. Satu masalah pasti banyak ke jalan keluar. Berarti ini maksudnya khobar satu dan setelah khobar beda ya. Satu khobar kedua, satu khobar pertama. Warahiman khobarun ba'da khobarin mansubun. Mansubin atau mansubun? Mansubun bil fathati dhahirati. Wa summiyat hadhil af'alu. Dan fiil ini dinamakan nakisatan nakis. Kan tadi waktunya di rob fiil madi nakis. Li'annaha la taktafi bil marfu. Karena sesungguhnya ia hanya situ kembali kemana? Fiil ini. Fiil ini tidak cukup dengan dirofa. Tidak cukup hanya membutuhkan hal dirofa. Bal la yatimmu ma'naha illa bil mansubi. Akan tetapi tidak sempurna maknanya itu tidak sempurna kecuali dengan dinasab. Berarti tidak sempurna maknanya kalau tidak ada sesuatu yang dinasab. Apa itu sesuatu yang dinasab? Bukan maf'ulun bih, tapi khobar. Makanya ada juga istilahnya khobar kana itu sebenarnya adalah hal. Ada katakan hal, ada syibul hal, ada syibul maf'ul bih. Ada katakan hal, ada katakan syibul hal, ada katakan syibul maf'ul bih, menyerupai maf'ul bih. Tapi tidak boleh kita katakan maf'ul bih sebab fiilnya bukan fiil muta'addi. Bukan fiil muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih. Tidak boleh juga kita katakan hal. Kenapa bisa? Hal itu jatuh setelah kalimat sempurna. Contoh, Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Qaimun. Kenapa Zaid berdiri? Qaimun kalau mau dijadikan hal sebenarnya bisa. Kenapa? Dari isim sifat. Kemudian menunjukkan keadaannya Zaid. Kenapa Zaid berdiri? Cuma tidak boleh dijadikan hal. Kenapa? Belum ada khobarnya Zaid. Belum ada khobarnya Zaid. Ada istilah dalam kitab Alfiyah itu, ada istilah, apa istilahnya itu? Tidak, saya lupa. Yang jelas tidak boleh jadi hal. Boleh jadi hal karena belum sempurna kalimatnya. Padahal kalau dilihat sebenarnya bisa. Karena qaimun itu isim sifat. Makanya dikatakan syibhul hal. Tapi ada katakan hal hakiki. Hal. Wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa, itu semua butuhkan isim
dan membutuhkan khobar. Contohnya amsa apa? Amsa Zaidun ghaniyan. Amsa Zaidun ghaniyan. Zaid pada sore hari, di sore hari Zaid menjadi kaya. Menjadi kaya. Amsa fi'il madhi nakis, Zaidun isimnya amsa, ghaniyan khabarnya amsa. Sama dengan di atas. Zaidun dirofa sebab isimnya amsa, ghaniyan di nasab sebab khabarnya amsa. Adapun masalah i'rabnya sama di atas. Wa asbaha nahu asbahal bardu syadidan. Apa artinya itu? Asbah artinya asbaha di subuh hari, al bardu dingin, syadidan sangat. Di subuh hari dingin sangat. Di subuh hari sangat dingin. Dinginnya sangat. Dinginnya sangat, dingin sekali. I'rabnya bagaimana? Sama di atas. Asbaha fi'il madhi nakis, al-bardu isimnya asbaha, syadidan khabarnya asbaha. Wa adha nahwu adhal faqihu wara'an. Wari'an atau wara'an? Wara'an. Sini wari'an ya. Adha di waktu duha, ahli ahli fikih itu wara. I'rabnya bagaimana? Sama, adha fi'il madhi nakis, al faqih isimnya adha, jangan katakan isimnya kana, karena adha isimnya adha, wara'an itu khabarnya adha. Wa dhalla, contohnya apa? Nahwu dhalla Zaidun shaiman. Dhalla itu artinya apa artinya dhalla? Siang. Di siang hari Zaid itu puasa. Kalau bata malam. Baitun rumah. Rumah itu tempat bermalam. Baitun. Bata rumah itu dibangun pakai bata. Itu tidak ada kaitannya antara bata dengan yang ada itu. Kalau bata dan baitun, bata bermalam, baitun itu rumah. Ada kedekatan huruf itu menunjukkan juga kedekatan mana. Maskan, sikinun, sikin apa arti sikin? Pisau. Sukun, mati, sikin, mati. Kalau mau mati ya pakai sikin. Dan orang kalau sudah disikin itu pasti diam. Uskun anta diam. Dan makanya orang yang tinggal di maskan itu seharusnya diam. Maskan, orang yang tinggal di maskan itu seharusnya diam. Maskan diam. Tempat pondok, tempat berdiam diri maskan. Rijalun. Bukan suka jalan-jalan. Memang pendekatnya laki-laki itu tugasnya untuk jalan keluar cari rezeki. Begitu. Maknanya positif, jangan negatif. Kalau mir'ah itu memang perempuan cermin. Dimanapun cermin.
Betul-betul itu bahasa Arab di. Biasa. Kolab itu membalikkan, terbalik. Kolbun, hati, dan hati itu memang kadang berbolak-balik, bukan kadang, selalu berbolak-balik hati. Kadang beriman, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak, kadang semangat, kadang tidak. Wabata nahu bata Zaidun sahiron. Zaid di malam hari, Zaid sahiron. Mana sahiron? Ada istilah man tolabal. Siapa yang menuntut ula, derajat tinggi atau puncak, sahiro, hendaknya dia begadang layali di malam hari. Berarti sahiron itu begadang. Di malam hari Zaid begadang. I'rabnya bagaimana? Sama. Bata fi'il madinakis, Zaidun isimnya bata, sahiron khabarnya bata. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wasoro. Bagaimana kalau soro? Soro syi'ru rokhison. Apa artinya soro? Soro menjadi harga apa? Barang itu menjadi murah. Walaisa laisa Zaidun qaiman. Bukanlah Zaid, tidaklah Zaid berdiri. Makna laisa itu berbeda dengan nafian lain seperti la. Kalau la tidak berdiri, bisa saja tidak berdiri dan tidak akan berdiri. Kalau laiza menunjukkan sekarang. Laisa Zaidun qaiman, Zaid tidak berdiri. Tapi bisa saja nanti berdiri. Ada makna al-annya. Ada makna al-an. Apa artinya al-an? Zaid tidak berdiri. Bagaimana i'rabnya? Laisa Zaidun qaiman. Apa nunya fi'il mudhari'nya laisa? Tidak ada ya. Laisa cuma ada fi'il madi domir huwa dan domir iya. Lastu ada ke lastu? Ada. Cuma ada fi'il madinya, tidak ada fi'il mudhari'nya. Apalagi kalau isim masdarnya tidak ada. Lagi kalau fi'il mudhari'nya bagaimana tuh? Yali sudah ada ya? Tidak ada. I'rabnya sama di atas. Sama kana amsa asbah adha dhalla bata soro laisa itu hampir sama i'rabnya. Cuma maknanya beda. Wa mazala, nah ini lagi wa mazala wa mafaka wa mafatiha wa mabariha wa madama. Sekarang wa mazala nahu mazala Zaidun aliman, Zaid senantiasa alim. Zaid senantiasa alim. I'rabnya bagaimana? Wa i'rabuhu ma nafiyatun. Ma itu adalah harfu nafyin. Zala fi'il madhi nakis. Ingat ya, ada zala yazulu, ada zala yazalu. Ada zala yazulu, ada zala yazalu. Yang menjadi saudaranya kana itu adalah zala yazalu, bukan zala yazulu. Kalau situ di atas apa? La yazalu. La yazalu, itu yang dimaksud. Dan tidak selamanya mah. Nih. Zala ma manafi, zala fil madhi nakis yarfa'ul isma yansibul khabar, wa Zaidan ismuha marfu'un bid dhammati dhahirah.
aliman khabaruha mansubun bil fathati dhahirah. Mazala manfakka mafati'a ma bariha, ma-nya situ semua adalah ma nafi kecuali madama. Madama itu ma-nya adalah ma masdariyah zorfiyah. Sebelum kita baca saya jelaskan dulu. Mazala manfakka mafati'a ma bariha madama, keluar dulu madama. Ma bariha itu semuanya manafi. Kalau madama ma-nya situ adalah ma masdariyah zorfiyah. Ma masdariyah zorfiyah itu sebenarnya adalah huruf mausul. Ada isim mausul, ada huruf mausul. Isim mausul adalah isim yang membutuhkan sila mausul dan aid. Sedangkan kalau huruf mausul punya sila mausul tapi tidak ada aid, tidak ada isim dhamir yang kembali ke huruf mausulnya. Dan huruf mausul ini itulah yang biasa diistilahkan dengan huruf masdariyah. Dan huruf masdariyah ma itu ada zorfiyah, ada ghairu zorfiyah. Ada bermakna muddata. Ada bermakna muddata. Bermakna zaman, zorfuz zaman. Ada? Tidak. Kalau tidak berarti dia cuma masdariyah. Kalau dia bermakna masdariyah zorfiyah berarti cara mentakwilnya, takwilnya nanti muddata dawami. Dawam. Masdarnya dawam. Muddata dawami. Kalau kita katakan masdar itu adalah huruf itu adalah huruf masdariyah zorfiyah. Pertanyaan, kapan dikatakan huruf masdariyah zorfiyah? Pahami saja artinya. Pahami artinya. Contoh di dalam kitab Hilyah itu kemarin disebut la takif amamal mar'ah. Jangan berdiri di depan mir'ah. Mir'ah itu mar'ah? Mir'ah itu benar. Mir'ah di depan cermin. Illa kecuali apa sih itu? Illa apa sih itu? Saya lupa namanya. Illa biqadri ma yusallihu min sya'nihi. Illa biqadri ma yusallihu min sya'nihi. Kecuali dengan illa biqadri, kecuali dengan sekedar biqadri ma yusallihu, sekedar untuk memperbaiki penampilanmu. Itu kan menunjukkan zaman. Kecuali jika kamu ingin memperbaiki penampilan. Kapan mau aku perbaiki ke penampilan? Tidak apa-apa berdiri depan cermin. Silakan bercermin. Berarti itu menunjukkan zaman. Kapan-kapan saja. Kapan-kapan saja. Makanya situ ma-nya adalah ma zorfiyah, masdariyah zorfiyah. Awalnya saya ambarata saja, masih itu adalah ma mausul. Tapi selalu kita kaji-kaji Hilyah setiap tahun, ternyata masih ada yang salah. Dan saya yakin tahun depan ketika dikaji lagi masih ada baru. Yang selama ini kita anggap begitu ternyata bukan. Makanya selalu saja mengkaji. Makanya tidak apa-apa kita ulang-ulang kitab kecil, yang penting tahqiq, yang penting sempurna, daripada pelajari kitab besar banyak lagi tidak ada yang sempurna. Benih kitab Safinatun Najah, tapi luar biasa. Semua syaratnya ditahu. Luar biasa.
Kita selesai sampai di bawah sini. Wa mazala wa manfakka mais itu manafi, infakka sama, infakka itu sama fi'il madhi nakis, amrun isimnya, infakka jalisan sebagai khabarnya infakka. Dan ini sudah tidak di i'rab. Kenapa tidak di i'rab? Sama ji. Sama ji, i'rabnya infakka sama dengan i'rabnya zala. Wa ma fatiha, contohnya ma fatiha bakrun muhsinan. Apa artinya bakrun? Bakar senantiasa muhsinan, baik. Wa ma bariha nahu ma bariha Muhammadun kariman. Muhammad senantiasa mulia. I'rabnya bagaimana? Sama dengan mazala Zaidun aliman. Muhammadun isimnya bariha, kariman isimnya khabarnya bariha. Wa i'rabul jami', dan i'rabnya semua itu mislu. Ini dibahas tadi sama Ustaz Rusdi. Ada mislu, ada misal, dan itu syukur kalian itu masih baru, itu sudah tahu. Sedangkan kita ini sudah jadi guru baru dia tahu. Itu baru dibahas itu sebenarnya tadi sore di apa namanya? Sebenarnya di grup apa itu? For kami itu forum kajian, forum kajian. Nahwu sorof baru dibahas. Memang ada kamus itu bagus. Ternyata itu mananya beda misal, beda mislu, beda masalun. Misalun contoh, masalun perumpamaan, mislu jadika, mislu itu seperti. Jadi kalau selama ini kita artikan mislu jadika betul itu? Kalau misalu contoh cocok ini. Kalau di sini apa? Mislu i'rab, seperti i'rabnya mazala Zaidun aliman. Nah, boleh kita diartikan masalu i'rabi, i'rabnya semua itu perumpamaan i'rabnya, enggak cocok. Nah, boleh kalau misal sudah jelas-jelas tidak boleh karena tidak ada alifnya. Contoh seperti i'rabnya mazala Zaidun aliman. Wa madama ini beda. Madama nahu la, apa itu bacanya? Ashaba hibu. La ushibuka madama Zaidun mutaraddidan ilaika. La ushibuka, saya tidak akan menemanimu. Saya tidak akan menemanimu madama selama Zaid mutaraddidan berulang-ulang apa? Ragu? Ragu kepadamu. Ragu kepadamu. Tunggu dulu, buka kamus dulu deh. Saya tadi ketiduran. Berhenti saya kepala. Yang ada di pikiran, kira-kira saya bisa istiqomah tidak itu? Ragu kepadamu. Saya tidak akan menemanimu selama Zaid ragu kepadamu. Wa i'rabu madama. ma masdariyah zarfiyah. Masdariyatun masdariyatin.
Masdariyah itu kan isim sifat. Isim sifat apa? Isim mansub. Isim mansub. Ma masdariyatun zarfiyah. Wadama fi'lun madin naqisun. Sama di atas zala. Itu yang beda. Satu yang lainnya manafi, kalau ini ma masdar zarfiyah. Zaidun isimnya dama, mutaraddidan khabarnya dama, wa ilaka jarun wa majrurun muta'alliqun bi mutaraddidan. Kenapa dibaca mutaraddidan? Nah, ada huruf jar bi. Qusida lafzu. Kenapa dikatakan muta'alliq di sini jar majrur? Kepadamu. Kenapa kepadamu? Kalau itulah fungsinya ta'liq. Untuk menentukan muta'alliq itu tidak sempurna cara memaknai ketika tidak tahu ta'liqnya ta'liq kemana. Kepadamu, maksudnya kepadamu apa? Kepadamu datang, kepadamu minum, kepadamu apa? Ragu. Berarti dia muta'alliq ke ragu, mutaraddidan. Begitu cara menentukan muta'alliq. Wasummiyat ma hadhihi dzarfiyatu dzarfiyah apa? Jadi apa ini? Maf'ulun bi. Ma sini adalah naibul fa'il, hadhihi sebagai astagfirullah. Hadi apa? Naat. Gimana? Naat. Naat kah? Wasummiyat, dan dinamakan ma yang ini adalah zarfiyah, dan ma yang ini dinamakan zarfiyah. Kacimi? Begitu kah? Berarti ya. Ini mah kadang dikatakan nakiro, kadang ma'rifah. Karena di atas itu jadi naat ke nakiro, masdariyah. Sedangkan sini ma'rifah. Hadhihi. Berarti huruf itu memang kadang nakiro, kadang ma'rifah. Tergantung, kalau sudah jelas apa yang dimaksud berarti ma'rifah. Kalau bilang ma apa berarti itu namanya nakiro. Summiyat ma hadhihi dzarfiyatan. Ma yang ini dinamakan dzarfiyah liniyah batiha, untuk menggantinya dari dzaraf. Ma itu sebenarnya pengganti dari dzaraf, yaitu muddata. Muddata artinya? Bukan. Selama kah? Oh ya. Sekadang atau selama? Selama. Selama bisa ya, selama periode waktu, saat, masa. Wa masdariyatan, kenapa dikatakan masdariyah? Tadi kan dikatakan zorfiyah, sebab dia pengganti dari zorof, yaitu muddata. Dikatakan masdariyah kenapa? Li'annaha tusbiku ma ba'daha bimasdarin. Karena sesungguhnya ma itu mencetak, mentakwil, menjadikan apa yang ada setelahnya. Ma di situ maf'ulun bi dari kata tusbiku, menjadikan apa yang setelahnya itu bimasdarin, menjadi masdar. Berarti ditakwil jadi masdar. Madama
Dama fiil ditawil menjadi masdaria. Manya tadi pengganti dari masdar yaitu muddata, berarti takwilnya muddata. Kemudian dama awalnya fiil diganti menjadi ditawil menjadi masdar, berarti muddata dawami. Dawami, muddata dawami. La ushibuka muddata dawami Zaidin mutarad didan. Nah, ini ada nunya pada takdirnya. Ini takdiru jika dikira-kirakan id itu kedudukannya sebagai apa? Id itu maf'ulun fi. Id maf'ulun fi. At-takdiru itu mubtada. Muddata dawami. Jadi takdirnya adalah muddata dawami Zaidin. Muddata dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Selama Zaid ragu kepadamu. Jadi begini sekalipun itu bentuk masdarnya itu tetap berfungsi. Seperti ini, muddata dawami Zaidin mutaraddidan. Mutaraddidan kenapa dinasab? Sebab dia menjadi khobarnya dawami. Sekalipun dawami itu bentuk masdar. Itulah nanti yang kita bahas pertemuan selanjutnya, wa ma tasarrafa minha. Jadi bukan cuma fi'il madinya yang berfungsi, semua yang tertasrif dari kana dan saudaranya itu juga berfungsi. Bukan cuma kana, tapi juga yakunu, kaun juga, kaun dan kun. Begitu. Asbaha bukan cuma asbaha, yusbihu juga fil mudhari'nya. Kecuali laisa. Semua ada tasrifnya kecuali laisa. Laisa kan begini, laisa kalau dilihat dari ciri-cirinya itu adalah isim, 3 huruf tengahnya sukun. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'an ya kita bertemu dengan laisa yang memiliki ciri-ciri fi'il yang berakhiran ta'nis, laisat. Berarti itulah sebabnya ulama mengambil kesimpulan bahwa laisa di sini adalah fi'il sekalipun tidak ada fi'il mudhari'nya dan tidak ada fi'il amarnya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.